Shalom semuanya. Mari kita mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih setiamu sampai pada saat ini kami masih bisa merasakannya. Kami masih bisa berkumpul untuk melawan persekutuan malam hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya persoalan kami dapat hanya untuk memuliakan nama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhanku datang, baharui hatiku dengan anugerah ku dapat Tuhan, ku tahu segala kelemahanku telah dihapuskan oleh kuasa kasih-Mu. Sungguh-sungguh lagi kita katakan, Tuhanku datang, baharui hatiku. Tuhanku datang, baharui hatiku dengan anugerah. Kelemahanku, Tuhan ku tahu segala kelemahanku Telah dihapuskan oleh kuasa. Sekali kita katakan, Tuhanku datang, baharui hatiku.
terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih. Kau katakan rohmu mengangkatku. Rohmu mengangkatku Terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih. Oh, rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi dalam kuasa kasih-Mu. Haleluya, Kau menarik kami dengan roh-Mu Tuhan. Kau mengangkat kami dengan roh-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan selamanya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya. Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memberikan seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Kau setia. Kita ngomongin dari awal, kita katakan tiada yang dapat, tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan.
hatiku ku mendalam hadiratmu, kau buktikan engkau setia, selamanya kau setia. Oh, selamanya kau setia. Oh, selamanya kau setia, Tuhan. Selamanya kau menunjukkan kesetiaan-Mu, Tuhan. Tak peduli masa Kami bersyukur Engkau dapat memandang-Mu sebagaimana adanya Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu setia bersama kami. Tak peduli masa lalu kami seperti apa, Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena kami mau bersorak-sorai muji nama-Mu, kira kami dapat bersuka cita dan muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Benar ku bayangkan, tak pernah ku pikirkan. Engkau datang dengan cara-Mu sekarang untuk selamatkan semua ciptaan-Mu. Tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku pikirkan, Engkau datang dengan mendadak menghakimi kami umat-Mu, merombak dan membangun, biar kami masuk kerajaan-Mu. Ku bersuka, ku bahagia hidup bersama-Mu setiap hari, Tuhan. Ku bersuka, ku bahagia hidup memilihku untuk masuk kerajaan kekal. Kita pujian dari awal. Tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku pikirkan, Engkau datang dengan cara-Mu sekarang untuk selamatkan semua ciptaan-Mu. Tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku pikirkan, Engkau datang dengan mendadak menghampiri umat-Mu, merombak dan membangun,
firman Tuhan memberikan kita kehidupan. Amin. Perkataanmu berikanku kehidupan. Perkataanmu berikanku kekuatan. Perkataanmu lepaskanku dari ketakutan. Perkataanmu berikanku pengharapan. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah lahir di dalamku. Firman yang telah menjadi manusia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Kita hapusnya dari awal. Perkataanmu memberikanku kehidupan. Perkataanmu memberikanku kekuatan. Perkataanmu lepaskanku dari ketakutan. Perkataanmu berikanku pengharapan. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah lahir di dalamku. Firman yang telah menjadi manusia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah lahir di dalamku. Firman yang telah menjadi manusia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kau ajariku lewati hari ini. Kau mampukan ku lewati badai dunia. Semua karena kau memilihku untuk nyatakan pribadimu dalam segala masalah. dalam segala masaku. Ku mampu bukan karena kuatku. Ku mampu karena ku duduk di kakimu dan rancanganmu atasku sempurna. Tuhan membela
lewati hari ini. Kau ajariku lewati hari ini. Kau mampukan ku lewati badai dunia. Semua karena kau memilihku untuk nyatakan pribadimu dalam segala masaku, dalam segala masaku. Ku mampu bukan karena aku. Ku mampu karena ku duduk di kakimu dan rancanganmu atasku sempurna. Tuhan membela, Tuhan menjaga. Apapun yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman di dalam Dia. Tuhan membela, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Apapun Yang terjadi, Tuhan membela, Tuhan menjaga. Ku aman di dalam Dia selamanya. Ku aman di dalam Dia. ku tenang di dalam Dia. ku damai di dalam Dia. Ku aman di dalam Dia selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, bersyukur malam hari ini. Mari kami boleh menenangkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Nah, kami akan mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Mari silakan Tuhan, Kau ajari kami Tuhan. Kau dengan hati kami sepenuhnya Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. 1, 2, sudah semua? Tante Heni mana ini? 1, 2, 3. Oke. Puji Tuhan. Shalom semua. Baik, shalom semua. Shalom Jelita, sama Cika, sama Inang Uda, sama Uda. Salam, salam semuanya, Selamat malam. Gimana ya? Shalom semua, selamat malam semua, selamat malam. Gimana ya? Oke, semangat ya baru tua ya. Katanya udah mau sekolah ya.
Baik, siapa lagi nih? Shalom Kak Esther sama Bang Tian. Salam tulang. Salam semuanya. Selamat malamnya hilang. Oke, sekarang siapa lagi? Shalom Bang Marvel sama Inang Uda. Salam semuanya, selamat malam. Halo. Baik, sekarang Shalom Tante Heni. Nggak ada Tante Heni. Shalom Bu Tian. Baik. Shalom Bu Uli. Salam semuanya. Selamat malam. Baik, sekarang Shalom Pak Lunggu. Oke, sama Pak Lunggu sudah Shalom ya. Sekarang Shalom semua yang di studio. Baik, itu Tuhan ya. Semua semangat. Mari kita mulai. Oke, kita lanjut ya. Tadi pagi kita berbicara mengenai kita akan berbicara mengenai tokoh-tokoh, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana watak Tuhan terwujud di dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab, gitu ya. Tujuannya adalah untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam mereka, bukan untuk tujuannya untuk melihat pekerjaan Tuhan di dalam mereka. Ya, bagaimana perkembangannya nanti ya. Nah, baik. Apapun yang engkau semua pikirkan, pasal-pasal ini sangat bermanfaat dalam persekutuan tentang topik ini dan dapat berfungsi sebagai teks pengajaran atau sumber pembahasan untuk persekutuan hari ini. Saat aku menyelesaikan persekutuan ini, engkau semua akan mengerti maksudku. Mengapa memilih pasal-pasal ini? Gitu ya. Mereka yang sudah membaca Alkitab sebelumnya mungkin pernah membaca ayat-ayat ini, tetapi mungkin tidak benar memahaminya. Mari kita mengulasnya dengan singkat terlebih dahulu, lalu membahasnya satu persatu secara mendetail. Oke, sekarang kita bergantian membacanya ya. Anak-anak akan baca ya. Dimulai dari Kak Cika. Mana Kak Cika? Oke, baca sampai di sini ya. Oke, sampai sini ya. Bagian sini dulu. Oke, baca. Oh, tunggu kelihatan. Adam dan Hawa adalah nenek moyang umat manusia. Jika kita menyebut tokoh-tokoh dari Alkitab, kita harus mulai dengan mereka berdua. Yang berikutnya adalah Nuh. Mereka nenek moyang kedua umat manusia. Siapakah tokoh yang ketiga? Abraham. Lanjut dulu ya sampai nanti ini ya. Coba apakah engkau semua tahu? Coba nanti coba lanjutin lagi. Coba lanjutin lagi. Apakah engkau semua tahu? Terus? Ayo. Apakah engkau semua tahu kisah Abraham? Sebagian dari antaramu mungkin mengetahuinya.
Tetapi bagi yang lainnya, kisah Abraham mungkin tidak terlalu jelas. Siapakah tokoh yang keempat? Siapakah yang disebut dalam kisah kehancuran Sodom? Namun, Lot bukan tokoh. Lihat tadi ya? Belum. Oke, lihat. Oke, coba lanjut. Enggak, udah Namun lewat. Lot bukan tokoh. Karena kayaknya tadi pagi udah lewat ini. Namun Lot bukan tokoh yang dimaksud di sini. Siapa tokoh yang dimaksud? Abraham juga sama. Tunggu ya nak. Lewat dulu ya, karena tadi pagi kayaknya ini sudah lewat jauh. Iya, kok bisa lewat ya? Nih. Oke, tunggu ya nak. Oke, lihat di sini ya. Dari sini mulai ya. Tunggu sampai di mana ya? Sampai sini ya. Sini ya. Oke. Oke, ayo nak. Jika lagi. Biar aku beritahukan kepadamu, selama tahap pekerjaan Tuhan ini, ia menyebut Ayub berulang kali, yang merupakan cerminan dari maksudnya. Bahwa ia menyebut Ayub berulang kali, tetapi tidak membangkitkan perhatianmu, adalah bukti dari fakta bahwa engkau semua tidak tertarik untuk menjadi orang yang baik dan orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini karena engkau semua merasa puas dengan hanya memiliki gambaran kasar tentang kisah Ayub yang dikutip oleh Tuhan. Oke, baik ya. Coba ya. Lihat. Bagaimana ketika Tuhan membahas satu kisah gitu ya. Atau begini saudara. Tuhan itu di masa sekarang ini kan dia menyelamatkan kita itu. Perhatikan ya. Dia menyelamatkan kita itu melalui berfirman gitu. Jadi dia berfirman lalu membuka nalar kita, membuka pengertian kita. Karena selama ini manusia ini sebetulnya dia itu tidak mempedulikan tentang Tuhan gitu. Jadi dangkal sekali gitu. Jadi dari situlah sebetulnya kenapa manusia itu tidak pernah melihat Tuhan gitu. Jadi ketika dikatakan sekarang Tuhan sudah datang, harusnya saudara ya, ketika kita mendengarkan berita tentang kedatangan Tuhan, harusnya kita itu semua harusnya deg-degan semua gitu sebetulnya. Kedatangan Tuhan yang kedua soalnya gitu. Kedatangan Tuhan yang pertama saja kan kita kan menjadi pengikut Tuhan. Menjadi pengikut Yesus kan sampai dengan saat ini gitu. Itu kita benar-benar diangkat derajat kita jauh tinggi sekali oleh Tuhan gitu. Ketika kita menjadi pengikut Yesus dibandingkan dengan agama-agama lain gitu, dibandingkan dengan bangsa Yahudi misalnya. Nah, jadi tapi itu tetap merupakan tahapan daripada pekerjaan Tuhan. Lalu sekarang kan di masa kedatangan Tuhan yang pertama, kita kan dijanjikan bahwa kita akan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali gitu loh. Kan di mana-mana kan dulu kan orang selalu membicarakan Maranatha, Maranatha, Maranatha gitu loh. Dari dulu ketika kita percaya, cobalah ingat-ingat. Kita selalu diberitakan tentang bahwa akhir zaman telah tiba gitu. Yang paling spektakuler dulu itu tahun 99 ketika pergantian tahun 99 ke tahun 2000. Kok gitu kayak gimana, kayak mencekam sekali karena nanti penanggalan kalender kan di komputer itu kan akan berubah gitu. Dari angka 9 jadi angka 0 gitu. Kan berubah semua gitu. 999-nya itu berubah. 1999 kan gitu kan. Jadi pada waktu itu bagaimana kita itu benar-benar dipenuhi dengan wah pengangkatan akan tiba kan gitu-gitu kan. Sementara hal seperti itu sudah pernah terjadi dulu, kayak misalnya kayak dulu di Cina misalnya kan tahun 50-an. Mereka sudah tiba pada masa di mana mereka itu menanti-nantikan Tuhan.
Bahkan ada yang sampai pergi mereka bersama-sama pakai baju putih gitu. Mereka pergi naik ke gunung, mereka jual segala harta milik mereka. Saking malunya mereka, saudara. Karena Tuhan gak datang-datang, tapi mereka sudah mengatakannya. Mereka bunuh diri rame-rame, saudara. Iya. Jadi penantian tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu benar-benar sesuatu yang sangat dinantikan. Bahkan orang benar-benar meninggalkan segala miliknya. Jadi ketika sekarang kita mendengarkan Tuhan telah datang. Dulu nggak pernah dengarkan kabar seperti itu, saudara. Tapi orang malah tidak menyelidikinya gitu. Orang lebih suka Tuhan tidak datang. Orang Kristen lebih suka status quo gitu loh. Tuhan juga kan menubuatkan dulu. Nggak lama nggak datang kok Tuhanku itu. Maka dia itu mulai menekan hamba-hambanya katanya. Kan seperti itu yang terjadi dengan para pemimpin-pemimpin kan. Jadi mereka lebih suka dengan posisi mereka sebagai pemimpin. Mereka bisa ngatur-ngatur, mereka bisa menekan-nekan jemaatnya, menakut-nakuti jemaatnya gitu loh. Mereka lebih suka dalam posisi terhormat, dipanggil sebagai amang pendeta, inang pendeta, kan gitu-gitu. Iya. Jadi bagi mereka kedatangan Tuhan, kalau ada orang beritakan Tuhan sudah datang, itu sesat. Lah, sayang sekali kan. Tapi coba lihat bagaimana sekarang ini, saudara. Coba lihat ya, perhatikan pola Tuhan itu berbicara. Saya kan sudah katakan berulang kali kan, saya bukan Tuhan, gitu loh ya. Jadi jangan pernah punya pikiran. Tapi ingat, Tuhan itu misteri. Tuhan telah datang di dalam daging. Kita mesti ingat semua perkataan Tuhan Yesus dulu. Itu menjadi bahan perenungan kita. Kita mesti memikirkan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tinggallah dalam firman-Ku. Firman-Ku dalam kamu. Kalau kamu tidak menyangkal dirimu, kamu tidak layak bagiku. Kalau kamu tidak mengasihi aku lebih daripada orang tuamu, kamu tidak layak bagiku. Coba lihat semua, siapakah saudaraku? Kamu mesti makan aku, makan tubuhku, minum darahku. Semua itu, saudara, itu mesti benar-benar kita kayak sudah katam gitulah. Jangan mau lagi dibingungkan dengan apapun. Karena engkau sudah makan Tuhan. Tuhan yang suruh engkau makan dia. Jadi itu kebenaran. Jadi engkau mesti percaya kalau Tuhan itu telah menyatu di dalam dirimu gitu. Tapi ingat, engkau tetap manusia. Kalau enggak, engkau akan dimakan iblis. Bagaimana caranya iblis memakan engkau? Engkau akan ditipunya. Engkau akan menganggap dirimu wah. Di situ itulah namanya roh antikris gitu. Gitu ya. Harus cepat ya belajarnya ya, supaya jadi ketika nanti Tuhan ngajar kita ini dengan perlahan-lahan, jadi kita mesti bisa melupakan dulu keadaan kita. Kita mesti membiarkan Tuhan itu bicara, ngajari kita. Kita kayak kita itu kayak kita kan pergi ke sekolah gitu kan. Kita kan nggak mikirkan cucian baju di rumah kita, kan gitu kan. Namanya kan kalau anak itu sekolah, nggak ditakut-takuti nanti dia kalau pulang sekolah begini. Enggak. Kamu pergi sekolah ya nak, belajar baik-baik. Kan gitu. Yang dipikirkan dia cuma sekolah. Kita nggak akan beritahukan kepada anak kita kalau misalnya sulit, misalnya kita membayar uang sekolahnya. Enggak. Dia cuma mikirin satu, belajar. Nah, gitu. Itulah orang tua yang baik. Pokoknya kamu belajar aja ya nak. Jangan kamu pikirkan uangnya dari mana. Itu urusan kami orang tua. Kan kayak gitu. Tapi kamu mesti baik-baik ya sekolahnya ya. Gitu.
Nah, jadi masa sekarang ini Tuhan itu udah lupakan yang lain. Kan dia sudah bilang, jangan kamu khawatir untuk apa yang kamu makan, minum, pakai gitu. Jangan pikir, oh aku gak punya kerjaan, nanti gimana aku makan, nanti gimana utang-utangku. Enggak, itu jangan dipikirin gitu. Nggak boleh dipikirin. Sekarang masanya dengarin firman Tuhan. Oke ya. Semuanya ya. Kita sedang dibawa. Jadi sengaja Tuhan itu nggak berikan kita janji-janji lagi. Nanti kamu akan gini, akan nggak usah pikirin lagi itu. Tapi engkau akan dibuat surprise. Tuhan akan berikan kejutan demi kejutan. Bagaimana dia menunjukkan bahwa kita mesti tenang. Jadi nanti dari situ ketika kita sudah terbiasa dengan kita mulai mendengarkan dia. Nah, makin lama kesadaran kita akan nyatanya Tuhan itu makin lama makin kuat. Jadi kita akan ngerti nanti penderitaan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Gitu loh. Kita akan tahu nanti. Ketika kita itu merasakan bagaimana nyatanya Tuhan dalam hidup kita gitu. Tapi setelah itu kita akan mengalami betapa keputusan yang diambil oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Jadi di situ benar-benar apa ya? Benar-benar disitulah kalau boleh kita bilang nalarnya itu tumbuh gitu. Setelah sekian waktu dia terus kan dia melihat penyertaan Bapaknya. Pas pada saat dia di situ dia benar-benar ngambil keputusan sendiri. Jadi bayangkan bagaimana Tuhan Yesus itu memikul semua apa yang akan dialami oleh manusia berikutnya. Iya. Jadi dia boleh berkata, karena aku sudah menang ketika aku ditinggalkan dulu. Aku menang di sana, maka kamu semua pasti menang. Karena apa? Karena aku tinggal dalam kamu. Kamu ingat gak? Kamu kan aku suruh makan aku. Gitu. Jadi mesti kita katam semua itu. Mesti lulus kita semua itu. Jangan pedulikan dulu usaha kita. Memang ketika kita dengarkan firman Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Kita sedih memang. Kadang kita gak bisa mengasihi Tuhan. Sedih kita. Aku udah coba kok Tuhan. Kita mesti pelajari. Kenapa ya kayak gini Tuhan? Jadi pada posisi seperti itu Tuhan diam. Jadi Tuhan hanya ingin mengetahui, aku sudah tahu hatimu. Gitu loh. Karena kalau tidak, iblis itu akan dia nipu terus manusia itu gitu. Dia kayak mengingatkan kita, wah kamu kan sudah ditebus oleh Tuhan, kamu sudah begini. Kalau kamu kayak gini berarti begini, gitu. Dituduhnya kita terus. Akhirnya lemaslah kita. Sementara dari pihak Tuhan, dia izinkan itu terjadi supaya kita bergantung kepada Tuhan. Supaya kita itu berpikir, apapun karunia yang kita miliki, apapun bakat yang kita miliki, apapun karunia yang kita miliki, sebesar apapun kita telah melihat Tuhan itu bermanifestasi dalam kita, kita hanya berkata, kami ini hanyalah hamba. Gitu loh saudara. Jadi kalau saya misalnya menjelaskan misalnya, ketika saya berbicara dari mulut saya, bagaimana Tuhan itu membicarakan kekurangan tokoh-tokoh ini,
itu bukanlah saya meninggikan diri di atas mereka semuanya. Ketika melalui mulut saya misalnya mengkoreksi ahli-ahli Taurat itu, guru-guru kita, bukan berarti saya lebih dari mereka. Tapi saya itu membiarkan Tuhan itu mengatakan kebenaran. Saudara mesti punya pikiran kayak gitu. Iya. Sehingga kita bisa menjadi bebas. Saya bebas menjalani hidup saya. Kita bersama-sama. Saya tidak merasa tertekan. Oh, karena anak-anak saya pun tidak tertekan. Oh, kamu anak pendeta, kamu kayak gini. Masa kamu anak pendeta kayak gitu? Enggak bisa kayak gitu. Nanti dia enggak merdeka. Saya juga begitu. Oh, karena saya pendeta, oh saya harus begini. Enggak bisa begitu. Kalau enggak, saya akan dibabat terus habis sama dia. Tapi syukur kepada Tuhan, saudara. Pekerjaan Tuhan itu ajaib. Iya. Jadi lama kelamaan, saudara. Jadi dia tahu, kita mesti tahu sekarang. Apa pandangan Tuhan terhadap kita? Kita mesti tahu. Sehingga saudara akan terus bersemangat mengikuti jalannya Tuhan ini, saudara. Sehingga saudara mesti sabar mendengarkan dari sudut pandang mana dia akan bicara. Itulah masa yang sedang kita jalani. Jadi jangan takut. Misalnya ketika kita menyanyikan lagu yang tadi. Lagu yang istri saya itu. Ya kan? Tak pernah kubayangkan. Jadi takut nyanyiinnya. Iyalah, mana pernah istri saya membayangkan seperti yang dialaminya saat ini. Iya. Tiap kali kalau saya datang, istri saya akan senang sekali rasanya gitu. Iya loh, sampai hari ini kayak gitu. Gimana loh coba? Gak pernah kayak gitu. Makanya tepat sekali lagu itu. Tak pernah aku bayangkan engkau datang dengan mendadak, katanya kayak gitu. Tapi tahukah saudara? Walaupun rasanya kita terkejut, tapi lihatlah Tuhan. Saya saudara tidak bosan-bosan menceritakan apa itu Tuhan kerjakan di antara kami ya. Di dalam diri saya, di dalam istri saya gitu ya. Gak bosan saya ceritakan. Karena benar-benar saya kagum sekali dengan cara Tuhan ini, saudara. Hebat sekali dia, saudara. Membimbing kita, menuntun kita, saudara. Iya. Nampaknya kita biasa saja. Tapi tahukah saudara, kita sungguh beruntung sekali, saudara. Iya. Jadi ketika dia ngajar ini, oh usah pedulikan yang lain. Anggap kita itu kayak S4 gitu. S3 itu tahu nggak? Itu sedikit muridnya itu. Kalau sudah S2, S3 itu sedikit muridnya itu. Nggak banyak-banyak kayak S1 gitu. Nggak banyak-banyak kayak SMA, SMP. Dikit-dikitnya muridnya itu. Kalau sudah S3, apalagi S4, apalagi S12. Jadi bayangkan saudara. Orang-orang saudara. Orang-orang mengatakan, oh Tuhan akan datang. Tuhan akan datang. Cobalah saudara. Mereka gak bosan loh ngomongin kayak gitu. Mereka gak mau. Kenapa sih gak ganti aja dulu? Bagaimana kalau Tuhan datang? Bagaimana kalau Tuhan sudah datang gitu? Kenapa nggak mau memulai sesuatu yang baru? Wong Tuhan bilang kok aku datang segera. Masa Tuhan bohong? Kan banyak sekali contohnya. Daud aja yang nggak bisa bangun bait suci.
Diizinkan dia. Ya. Walaupun bukan dia, tapi begitu dia tahu anaknya yang akan bangun, semangat sekali dia, saudara. Iya, itulah hidup. Itulah vitalitas. Kalau nggak ada lagi yang mau kita kerjakan, mana semangat kita menjalani hidup kita? Kalau nggak ada lagi yang kita perjuangkan, ngapain lagi kita? Ya kan? Kalau nggak ada lagi misalnya yang mau kita layani gitu. Ya kan? Nggak ada lagi vitalitas. Nggak ada tujuan kita. Ya. Tapi ketika masih ada, kita masih semangat melanjutkannya. Ya. Jadi saudara, ketika Tuhan bawa kita, ketika Tuhan izinkan kita, saudara, melewati banyak hal. Mungkin kita sudah kecewa sama seseorang, tapi di lain waktu Tuhan bawa mereka kepada kita. Lalu saudara, kita layani mereka kayak kita nggak pernah punya masalah dengan dia. Iya. Layani seperti dulu. Gimana, Dek? Kenapa? Ya kok bla 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 gitu misalnya kayak gitu. Lu diantarin dia. Aku butuh inilah, Kak. Oh, di gereja ada. Antarin sama dia gitu kan. Kalau pikir dia sudah meninggalkan tempat ini dulu gitu kan. Tapi lihat cara Tuhan. Itulah namanya vitalitas. Itulah namanya hidup. Ada tujuan kita. Tuhan kasih kita pekerjaan. Untuk apa? Membimbing orang. Walaupun satu, walaupun sulit, kita tekuni. Disitulah kita melihat Tuhan, saudara. Disitulah kita itu memperoleh hidup gitu loh. Jadi kita akan setia dengan perkara kecil. Oh, bukan kayak dulu lagi, nggak ada tujuan kita supaya mereka datang di sini, enggak. Kan nggak ada kan? Uli nggak ngajak dia ke sini, enggak. Yang di mana? Setiap kali kalau ini telepon, yang di Singapura teleponi terus gitu kan. Sabar dengerin mereka gitu. Jadi itulah namanya vitalitas. Itulah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Gitu. Hebat sekali dia. Cara Tuhan menuntun kita, melepaskan kita dari keegoisan kita. Aduh, ajaib sekali. Iya. Setiap kali mau berangkat. Kalau misalnya saya belum cium, saya belum permisi, saya belum peluk istri saya gitu kan. Aduh, dia akan cari gitu. Wih, jangan-jangan udah pergi. Belum cium dia katanya. Iya, dia akan kejar saya, dia akan ini, wih mana papinya, aja udah berangkat. Saya tahu gitu, saya balik lagi. Iya, saudara. Bagi saya itu indah sekali. Ya. Jadi yang tadinya pikir, gak pernah aku bayangkan rasanya. Kalau misalnya bahas Ayub lagi kan. Kalau nanti misalnya kita bahas Ayub coba. Gimana lah coba. Kita ngalaminya. Tapi tahukah saudara, di saat seperti itulah Tuhan itu kayak puas sekali dia ngajar kita. Iya. Puas sekali, karena apa? Karena kita gak salah mengerti lagi akan dia. Kita gak negatif lagi. Kita gak murung lagi setiap kali kita datang sama dia. Kita jadi bersuka cita.
Iya, kesulitan apapun yang kita hadapi di luar. Ya. Walaupun misalnya sesudah mereka nggak punya masalah lagi, mereka nggak mengingat kita lagi, ya sudah. Ya. Karena kita percaya Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu. Tuhanlah yang mengerjakan apa yang saya ceritakan tadi, saudara. Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang membuatnya. Kita hanya melihat, kita hanya memberikan diri kita ini untuk dipakainya, berbicara bagi orang-orang itu, menunjukkan kesabaran, menunjukkan empati kepada orang-orang itu, saudara. Ya. Saya nggak ceritakan firman. Ketika tiap kali ke sana, hampir saya nggak cerita lagi. Tapi saya boleh melihat, saudara, semangat hidup itu dalam diri abang saya, dalam diri kakak saya, dalam diri anak kami di sana, gitu. Puji Tuhan, saudara. Iya, saya kagum sekali sama Tuhan. Iya, saya cuma pikirin itu aja. Dan saya percaya, saudara, Tuhan terus akan menunjukkan dirinya kepada semua orang. Iya, saudara. Disitulah dikatakan semua mata akan memandang dia. Itu artinya benar-benar kita ini, saudara, kita itu hanya menyaksikan bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya. Kita ini hanya berkata, Tuhan, Engkau begitu luar biasa, Tuhan. Pakailah tubuh ini, Tuhan. Senang sekali, Tuhan, kalau Engkau pakai tubuh ini untuk berbicara kepada orang-orang itu, Tuhan. Nanti kalau kita dengarkan cerita tentang Ayub ini, bagaimana dia itu, saudara, benar-benar merasa, biarlah tidak pernah kabar tentang yang beritahukan tentang aku lahir, biarlah itu tidak akan ada, gitu. Karena merasa apa, saudara? Dia merasa sedih. Dia itu telah membuat hati Tuhan sedih, jadi dia gak mau, gitu. Iya. Jadi saudara, ketika sekarang kita mengetahui tentang hati Tuhan itu, tentang hati Ayub itu sampai seperti itu, sebetulnya kan itu Tuhan. Iya. Adam itu juga sebetulnya Tuhan ingin menceritakan tentang dirinya. Tapi pada waktu itu Adam mana tahu, manusia keturunannya mana tahu dia. Sekarang baru ceritakan, jadi semua nanti akan diceritakan ini. Yang sedang dia ceritakan itu sebetulnya dirinya. Ketika Abraham mau mempersembahkan anaknya itu, saudara, saudara, itulah diri Tuhan. Jadi ketika Abraham benar-benar tidak memikirkan tentang diri, yang dia pikirkan, toh dia berikan itu dari yang tidak ada. Aku mana bisa punya itu. Itulah kagumnya dia. Disitulah artinya Abraham mulai mengenal Allah. Walaupun cuma sedikit. Dan Tuhan sangat senang sekali ketika ada orang yang mengenal dia. Ada yang mengenal wataknya dia. Ketika istri saya tidak bingung lagi, tidak mengeluh lagi dengan yang dialami, disitulah Tuhan mulai merasa puas. Iya. Dia tidak mempertanyakan, aku kenapa sih ini Tuhan, kenapa aku kayak gini. Ketika gak mulai lagi mempertanyakan itu, mulai menjalani. Iya. Oh, saya benar-benar bersuka cita, saudara. Misalnya ketika istri saya nyuruh saya, misalnya saya harus belanja gitu. Dulu saya cuma kasih uang gitu. Lalu dia belanja, dia bisa pikirkan semuanya tentang ini. Lalu sekarang saya yang belanja, saya yang harus mikirin uang segini mencukupkan uang segini gitu. Sedih lihat saya gitu.
Tapi apakah saya sedih? Enggak, Mami. Papi gak sedih. Justru papi itu merasa, waduh, Tuhan, berat sekali dulu istri saya ya. Karena itu dulu ya kecapean gitu ya Tuhan ya. Itu yang saya pikirkan. Tapi saya gak tertuduh, saya melakukannya dengan baik. Karena apa? Tuhan yang melakukannya di dalam diri kita, saudara. Cobalah, saudara. Apa kita gak nangis kayak gitu? Apa kita gak rasanya kita tuh ketika kita melihat, oh Tuhan, Engkaukah itu Tuhan? Kalau kita, gimana lah kita egois. Saya egois, saudara. Saya sudah bilang kan sama saudara. Namanya ke dalam aja saya gak berani. Untuk misalnya saya bawa dia ke jodoh aja, itu rasanya itu sudah hebat sekali saya. Apalagi ketika sampai di sana, kalau saya bisa temani belanja ke dalam, itu sudah hebat sekali. Saya seringnya nunggu. Saya sering nunggu makan mie ayam. Sebentar nanti kalau istri sudah datang, paling dia beli kue gitu. Apa dia marah sama saya? Tidak. Baginya, saya nemani dia sudah mengucap syukur sekali. Iya, dia gak marahin saya pada waktu itu. Ya. Tapi begitu saya lihat sekarang, iya Tuhan. Tapi saudara, apakah Tuhan intimidasi saya? Tidak. Ketika istri saya ngomong kayak gitu, apa saya mengatakan? Ketika istri saya terus bilang, makasih ya papi, makasih ya papi. Enggak, Mami. Kita sedang mengalami Tuhan. Iya loh saudara, untuk menceritakan tentang Tuhan ini saudara, rasanya gak habis-habis. Dilepaskan dari segala kesombongan. Dilepaskan dari segala merasa diri lebih. Itulah penyelamatan Tuhan atas kita saudara. Dan tahukah saudara, Tuhanlah yang melakukan pekerjaannya. Iya. Bayangkan saudara, betapa rendah hatinya Tuhan itu saudara. Mau menggantikan kita hidup. Mau mendampingi kita. Ketika dia menghajar kita, kita tidak bersungut-sungut lagi. Bahkan ketika dia bilang, enyah dari hadapanku. Ya Tuhan. Iya. Sebetulnya Tuhan, lebih baik aku tidak pernah ada kok Tuhan. Iya Tuhan. Kalau kau katakan iya, memang aku layak untuk itu Tuhan. Tapi engkau masih berbicara sama aku kok Tuhan. Berarti engkau masih peduli sama aku Tuhan. Harus itu yang kita pikirkan saudara. Iya. Kita lagi nggak mikirin lagi, oh bagaimana supaya kita mendapatkan lebih banyak. Enggak saudara. Yang kita pikirkan sekarang, kalau kita masih hidup, kita bernafas, kita bisa bekerja, kita bisa berbicara sama orang, menolong orang. Itulah hidup. Iya saudara. Disitulah kita melihat Tuhan itu saudara. Apalagi sekarang dia mengajari kita. Dia harus siapkan hati kita. Oke, sekarang kita mau belajar ya. Besok pagi juga kayak gitu. Lusa juga begitu. Ayo ya. Sekarang kita belajar. Kita persekutukan. Iya. Jadi harapan Tuhan saudara, kita itu benar-benar menjadi seorang murid yang semangat datang ke sekolah. Gitu. Iya. Karena kita akan berjumpa dengan dosen yang hebat sekali. Dosen yang sangat menarik sekali. Dia bisa berbicara dari berbagai macam sudut pandang. Dan dia itu akan datang ke tempat kita. Kenapa kamu kayak gitu?
Kenapa kok nampaknya kamu gak semangat bicara, gak semangat kayaknya belajar hari ini? Kenapa ya? Ini kita beberapa kali kita tidak masuk kuliah. Pas kita masuk, saudara, dia datang di samping kita. Kenapa kemarin kamu gak datang? Ada masalah kah? Kita mungkin masih diam. Dia tungguin kita. Kalau kamu gak mau cerita, belum mau cerita, sudah. Besoknya dia lihat kita datang lagi. Kita terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kita masih berat untuk menceritakannya. Kita malu bilang malas Tuhan. Iya. Dia kenal kita satu demi satu, saudara. Iya. Yang saya ceritakan ini, saudara, adalah perasaan Tuhan. Bukan perasaan saya. Tapi saya pun merasakannya. Kalau nanti itu perasaan saya bilang perasaan saya, saudara, saya bisa salah. Tapi tahukah saudara, memang seperti itulah Tuhan. Nanti semakin kita itu mau dihajar sama dia, kita justru akan melihat betapa rendah hatinya Tuhan. Betapa sabarnya Tuhan. Betapa Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Betapa benar saudara. Sampai masa putih rambutmu, aku gendong kamu. Iya. Ketika engkau melakukannya untuk orang lain, nanti engkau akan lihat bagaimana orang lain akan dipakai untuk melakukannya terhadap dirimu. Iya. Kau ajariku lewati hari ini. Lagi nak? Kau mampukan ku lewati badai dunia. Semua karena kau memilihku untuk nyatakan pribadimu. Dalam segala masaku, ku mampu bukan karena kuatku, ku mampu karena kau duduk di kakimu dan rancanganmu atasku sempurna. Lihat saudara. Ya. Kita gak perlu bersedih lagi saudara. Karena Tuhan menyatakan dirinya setiap hari. Iya. Tuhan engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Lagi? Naik dulu. Salah. Tuhan engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap
menyembahmu. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau baik, baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah. Anak-anak saja katakan, Tuhan Engkau baik. Amin. Haleluya. Mari sambil kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap. Ayo anak-anak saja angkat tangannya sama Tuhan. Tuhan Engkau baik. Amin. Menyembah-Mu sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu sampai akhir hidupku tetap. Haleluya. Amin. Saudara, bisakah kita berpikir bahwa kita terus akan mengalami indahnya Tuhan? Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ya saudara, kenapa sih menghidupkan itu lama kali? Baik, puji Tuhan saudara. Ya. Jadi saudara mesti bisa punya pikiran ya. Jadi begitu kita itu punya sekarang perspektif yang baru ya. Jadi ini satu keadaan yang baru gitu. Iya. Saudara mesti punya pikiran Tuhan itu terus membuat sesuatu baru. Iya. Walaupun nampaknya kita biasa aja gitu ya. Seperti kita gak melihat perubahan gitu ya. Tapi waktu kita punya pikiran yang tenang gitu. Ketika kita bisa menenangkan hati kita, mendengarkan aja gitu. Iya. Jadi kita mulai mau membuka pikiran kita ini gitu.
mengizinkan Tuhan ngajari, mengisinya. Iya. Jangan bilang, aku nggak, untuk apa aku terlalu memikirkan itu? Toh, aku masalahku juga masih kayak gini belum. Jangan punya pikiran kayak gitu. Kita mesti bisa melampaui. Emang kalau kamu sudah selesai masalahmu, emang sudah gimana? Emang kamu sudah, kalau sudah punya uang, punya rumah, punya mobil, emang sudah gimana? Biasa aja kali. Iya kan? Sudah jadi gimana? Emang kalau kita bisa punya apa-apa, beli apa-apa, emang bisa kita ini semua, miliki semua, makan semua? Enggak kan? Sebentar aja kan? Jadi jangan lagi lihat itu. Jangan lagi lihat terpengaruh oleh glamornya dunia lagi. Jangan. Sekarang lihatlah Tuhan. Seperti saya katakan, kalau kita diizinkan bicara sama orang, nolong orang, puji Tuhan. Haleluya. Waktu kita tolong orang, waktu kita bicara sama orang, kita akan melihat Tuhan berbicara kepada orang itu. Iya. Sampai nanti orang tersentak, saudara. Waduh. Itu Tuhan. Gitu loh. Nanti mereka, pantaslah setiap kali kalau kita ngomong sama dia, pantas kok kita ini ya, bernyala-nyala ya, berkobar-kobar, pantas ya hati kita berkobar-kobar. Nah, itu dia. Ketika cara berpikir kita berubah, ketika paradigma kita berubah, benar-benar saudara, dunia itu menjadi baru. Ya, gak terkejar sama iblis itu, saudara. Enggak. Karena kita pun tidak membuat Tuhan itu jadi berhala. Kita tidak membuat Tuhan itu jadi patung. Kita tidak membuat Tuhan itu jadi benda mati, benda bersejarah, pribadi di masa lampau. Bukan. Tapi setiap hari kerinduan kita akan Tuhan, kelaparan kita akan Tuhan, akan membuat Tuhan yang tadinya kaku itu menjadi cair dia, mengalir dia. Ya, jangan lagi punya pikiran yang negatif tentang Tuhan. Ya. Jadi lihat ini saudara, ada orang yang tidak mau tadi kelihatannya. Engkau puas dengan hanya memahami. Coba lanjut sekarang Tian ya. Sekarang sampai nanti tulang bilang berhenti ya dari engkau puas itu. Coba Tian. Dari bawah ya. Sebentar. Dari sini Tian. Nanti lompat ke bawah. Nanti. Engkau puas dengan hanya memahami. Terus. Misalnya. Yang di atas sini? Oh, tunggu sampai kamu nunggu biru-birunya ya. Sampai sini aja. Kok tetap ada dia ini. Sampai sini ya Tian. Oke. Kisah itu sendiri, tetapi engkau tidak peduli dan tidak mencoba untuk memahami detail mengenai siapa Ayub, tujuan dari mengapa Tuhan merujuk Ayub pada Ayub dan berbagai kesempatan. Jika orang semacam itu yang dipuji, Tuhan tidak membuatmu tertarik.
Sudah ya? Oh, hilang pula si Tian. Manalah kamu nih Tian? Cepat Tian. Satu, dua. Waduh, belum muncul-muncul si Tian. Belum bisa masuk berarti itu kan? Oke, dibantu sama Marvel. Evel. Mereka itu sendiri, tapi engkau tidak peduli dan tidak mencoba untuk memahami detail mengenai siapa Ayub dan tujuan dibalik mengapa Tuhan berujuk pada Ayub dalam berbagai kesempatan. Semacam itu yang dipuji oleh Tuhan tidak membuatmu tertarik. Lalu apa sebenarnya yang engkau semua perhatikan? Oke. Sudah bisa sekarang Tian? Sudah? Nanti lanjut di bawah sini ya. Kan dikatakan di situ, tunggu ya. Lihat. Jadi jika orang semacam itu yang dipuji oleh Tuhan tidak membuatmu tertarik, lalu apa sebenarnya yang kau semua perhatikan? Jadi lihat ya. Jadi Tuhan itu ketika menceritakan ini, coba perhatikan nih. Oke ya. Jadi Tuhan itu sedang mengajar kita untuk mulai memperhatikan topik demi topik. Perhatikan ya. Ini harta yang luar biasa. Ketika dia menceritakan semua ini, saudara akan benar-benar melihat, membuktikan Tuhan yang kau rindukan selama ini, itu benar-benar akan menyatakan dirinya. Iya. Tapi jangan punya pikiran kayak gini, aku akan melihat, aku merasakan dari Tuhan. Jangan lagi punya pikiran kayak gitu. Seperti yang saya ceritakan sama saudara tentang bagaimana apa yang kami alami gitu ya. Kalau itu bukan Tuhan, saudara, bagaimana kami bisa melewati itu, saudara? Berat, saudara, melewati itu. Sulit sekali, saudara. Tapi benar-benar yang saya ceritakan ini bukan saya buat-buat, bukan istri saya buat-buat. Enggak. Sudah 20 tahun lebih kami menikah, saudara. 22 tahun kami menikah. Ya. Jadi kalau Tuhan menyatakan sekarang, saudara, kepada kami menceritakan ini loh. Kami dulu kenal hadirat Tuhan. Bayangkan kami tinggal di rumah Tuhan. Kerjaan kami doa di menara doa. Itu aja kerjaan kami, saudara. Ya. Benar-benar tulus merindukan lawatan Tuhan. Ya. Menangisi jiwa-jiwa, menangisi kota-kota, menangisi bangsa-bangsa. Ya. Kami dibawa berdoa ke bangsa-bangsa. Ya. Tapi sekarang, ketika Tuhan memperlihatkan semua ini, bukankah kami bisa mengatakan kepada saudara, ayo, Tuhan sedang ada di antara kita, ayo. Kita mesti bersuka cita sekarang. Kita mesti berkobar-kobar sekarang. Jangan lagi sedih. Ayo kita pakaiin pesta sekarang. Kita sambut Tuhan. Setiap pagi kita sambut Tuhan. Jangan lagi murung. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku bangunlah. Bersemangatlah. Karena Tuhan sudah datang. Istri saya sudah tiap pagi teriak dari sini, saudara. Dari jendela situ, saudara. Iya. Bayangkan baru sekarang kami melakukannya. Dari dulu kok gak pernah terbersit, saudara. Istri saya melakukan. Nanti kalau dia belum melakukannya, mami sudah buka jendela, sudah bilang salam gak tadi? Oh belum. Nanti dia lakuin. Pas hujan tadi lebat sekali, saudara. Istri saya buat lagi. Shalom Pulau Batam, katanya. Ya, spontan. Apakah itu tidak terjadi apa-apa? Dulu aja sudah kita lakukan terus sampai tiup sangkakala segala macam kok. Kita doa keliling.
memberkati, keliling terus gitu. Dengan iman kita percaya terjadi sesuatu di alam roh. Iya kan? Saya ingat dulu ada almarhum itu Bang Anto ya. Ketika dia lewat dari itu. Jadi kita doa keliling dulu yang di itu dulu. Yang di Viara Maitreya itu kan. Runtuh saudara. Kalau ingat dulu dia. Sampai ada yang ditatap dia gitu. Ya runtuh lah. Iya kan? Tapi yang kita lakukan ini bukan kayak dulu. Kita lakukannya itu spontan. Hey, ya kira kayak gitu. Ya kita melakukannya dengan sukacita. Ya. Jadi kalau Tuhan cerita nanti di sini saudara, lihat bagaimana Tuhan itu. Lihat bagaimana caranya membimbing kita supaya kita mulai memperhatikan setiap perkataan-perkataannya. Ya. Saudara harus bisa menerima saya, saudara. Karena ketika engkau menerima saya, engkau menerima Tuhan. Iya loh saudara. Ketika engkau mulai mendengarkan buah pikiran saya. Ketika saya menceritakan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Engkau pun harus mengalami yang sama. Engkau pun harus menceritakan hal yang sama. Ketika engkau, misalnya engkau murung. Ketika engkau memikirkan banyak masalah. Gimana nanti. Engkau ingat dengan kesaksian saya. Engkau ingat dengan kesaksian kami. Engkau ingat betapa maunya kami terus. Dimana rasanya kami yang tadinya tidak mampu menjalani hidup ini. Semua saudara belajar gitu. Iya, disitulah kita saling menguatkan saudara. Disitulah kita saling mengasihi. Dan disitulah kita melihat Tuhan bersuka cita. Ketika saya mendengar kabar saudara baik-baik. Ya, ketika saudara bersemangat. Saya bersuka cita saudara. Iya. Ketika saya lihat kemarin Bu Uli bonceng itu yang saudara kita yang dulu boncengnya sampai bawa itu, waduh. Saya bilang gini, keren, hebat, iya. Nah, itu Tuhan, indah sekali Tuhan. Apa yang mau diambil dari situ? Apa? Dia hanya melakukan apa yang digerakkan dalam hatinya. Ya. Saudara, disitulah saudara orang akan melihat Tuhan. Di saat kita itu tidak merasa kita yang melakukannya. Disitulah hati orang berkobar-kobar saudara. Iya. Disitulah orang itu merasakan Tuhan. Disitulah saudara kita punya vitalitas hidup. Disitulah kita mendapatkan hidupnya Tuhan. Iya. Di saat saya mendengarkan kabar saudara. Di saat saya melihat bagaimana saudara dengan teguh. Ketika saudara bersuka cita. Disitulah saudara kita itu saling memperlihatkan Tuhan. Iya. Di saat itulah saudara orang-orang lain juga tanpa sadar akan melihat Tuhan yang nyata itu. Ya. Oh kita nggak perlu gambar gembor. Oh Tuhan di sini enggak. Kita slow saja. Dengan kita semangat saja. Saudara, disitulah saudara itu penjara-penjara itu dirubuhkan pintunya. Tadinya orang yang sudah merasa gimana ya hidup ini. Tiba-tiba
penjara-penjara mereka, rantai-rantai mereka berguguran. Iya, tanpa kita itu rasanya beritakan sesuatu kepada mereka. Enggak. Di situ nanti saudara, engkau akan melihat orang-orang akan mencari Tuhan. Orang itu mungkin akan tertegun ketika mungkin dia mengingat perjumpaan dengan kita gitu. Kenapa hari ini? Apa yang berbeda dengan diriku ya? Gitu loh. Lalu mereka berdoa sama Tuhan. Mereka seperti mendapatkan energi yang baru untuk mencari kebenaran. Ya. Kalau mereka sudah punya kayak gitu saudara, pasti mereka akan jumpa sama Tuhan. Iya. Kalau dulu kita mungkin dulu merindukan ya lawatan Tuhan. Mungkin kita berpikir, oh lawatan Pensacola segala macam kan gitu kan dulu kan. Orang-orang berkata, well terjadi. Mereka sampai terus mengucapkan itu. Mereka tidak tahu Tuhan melakukan jauh lebih besar dari itu saudara. Jauh lebih besar. Iya. Dan kita itu saudara, di dalam hati kita berkobar-kobar. Karena kita tahu Tuhan mau lakukan apa besok ya. Kita gak ngatur Tuhan lagi kan. Tapi kita jaga hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan ngajari kita. Tuhan ngajari kita sesuatu yang dulu kita itu tidak begitu memperhatikannya. Tapi sekarang ketika Tuhan ingatkan kita mulai memperhatikan. Saudara, Tuhan itu selalu surprise. Sorga yang kau rindukan dulu masih imajinasi. Sekarang engkau akan merasakan apa itu rumah Bapa. Engkau akan merasakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau lihat aku, kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, itu rahasia yang sangat luar biasa. Baik, puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat persekutuan ini. Terima kasih buat setiap kata demi kata Tuhan yang Kau ucapkan kepada kami. Kami bersyukur firman-Mu mengangkat kami, membawa kami boleh memahami maksud-Mu Tuhan. Kasih Tuhan, saat ini kami beristirahat. Biarlah kami boleh beristirahat dalam hadirat-Mu sehingga kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin.